Oke, halo teman-teman semuanya. Apa kabar kalian? Semoga semuanya baik-baik aja. Balik lagi hari ini bareng gue di Lexicon Gaming House. Kemarin banyak banget yang request ke gue untuk cara ngalahin Rengonkotsu. Ada yang request tanpa pakai lili juga. Dan balik kemarin gue coba racik-racik dan nyoba-nyoba untuk dapetin cara yang menurut gue terbaik untuk bisa ngalahin Rengonkotsu. Oke, di sini gue bakal jelasin terlebih dahulu tentang skillnya Rengonkotsu. Karena kalau kalian nggak paham skill Rengonkotsu, kalian akan bingung kenapa dia bisa counter, kenapa dia bisa sakit banget dan lain-lain. Oke, langsung aja. Di sini ini single damage yang pertama skillnya, dan dia bisa nyolong steal meter kita 20%. Steal meternya kita, turn meternya kita turun, turn meternya dia naik sebanyak 20% kalau dia nyerang karakter kita yang elemennya ke counter sama elemen dia waktu itu. Terus ini Blast Wall, ultinya dia AoE damage. Terus kalau misalnya dia nyerang ke karakter kita yang elemennya lemah terhadap dia, ignore defense sebanyak 50%. Kalau misalnya yang enggak itu 30%. Terus setelah dia gunain skill ini, elemen yang dia akan change sesuai dengan urutan. Yang pertama merah, yang kedua biru, yang ketiga hijau, yang keempat yang hitam, kemudian setelah itu yang putih. Terus ini pasifnya yang paling mengeselin, yaitu adalah kalau misalnya karakter kita itu nyerang dia dengan affinity yang sama, misalnya gini. Jadi misalnya gue bawa si Vice dan juga Yeli secara bersamaan, kan affinity-nya sama tuh, sama-sama kuning dua-duanya. Nah, kalau misalnya mereka nyerang, jadi Vice nyerang sekali, Yeli nyerang sekali, itu udah kehitung 2. Terus Vice nyerang 2 kali, Yeli nyerang 2 kali, itu udah kehitung 4 guys. Terus aktif pasifnya dia ini Evil Fire, sehingga Evil Fire-nya ini akan berimpact ke musuh kita yang affinity-nya sama itu, yaitu Yeli dan juga Vice. Jadi kalau kalian bawa Vice, jangan bawa Yeli, bawa Diting. Kalau kalian bawa Lily, jangan bawa Diting, bawa Yeli untuk lawan dia. Kira-kira kayak gitu. Dan ini aktif setiap kali 4 kali affinity karakter kita nyerang gitu. Jadi kalau kalian bawa Yeli tanpa bawa Vice, Yeli nyerang 4 kali dulu baru pasif ini aktif Evil Fire, yaitu nambahin damage-nya dia ke kita sebanyak 40%, which is sangat-sangat besar guys. Oke, kita langsung aja ke gameplaynya. Let's go. Oke, ayo kita penggal si Dajjal ini. Pertama-tama kita ulti aja pakai close, pastiin semua debuff-nya masuk. Kalau nggak masuk kita ulang aja guys. Kita nggak usah pelit-pelit ultinya si Ling Luo biar anti CC-nya aktif. Untuk Vice langsung aja ulti di awalan karena pasifnya dari Rengonkotsu juga belum aktif. Harusnya berasa dikit lah di tinggi yang ada 4 debuff. Nice, lumayan. Kita tahun di sini, nice, tahunnya masuk. Close skill 2-nya nggak akan aktif. Alah, ada Shopee segala. Oke, nice. Ini udah jalan ketiga si Vice-nya, jadi harusnya next jalan si Rengonkotsu akan counter dan ngaktifin pasifnya dia ke kita. Si Lingwo juga udah ketiga. Nice, lumayan. Ini harusnya aktif pasifnya si siapa, Rengonkotsu. Nice kan, bener. Kok nice sih. Nah, pasifnya Rengonkotsu sudah aktif. Di kiri atas ada pasifnya dia. Tahunnya masuk lagi. Kita udah hitungannya udah 1 lagi si Vice-nya. Di sini Rengonkotsu elemennya adalah merah, jadi yang kesiksa itu adalah si close-nya kita guys. Oke, ini ke berapa? Kedua ya? Udah kedua lagi si Vice-nya sebelum pasifnya yang kedua aktif. Oke, kita ulti lagi pakai Lung Luo biar darahnya close penuh lagi. Ini ketiga harusnya. Harusnya ketiga sih. Kita aktifin attack debuff-nya soalnya dia masih ada town.
Kalau kalian bingung mau aktifin, kalau misalnya kalian cuma bisa pilih salah satu, selalu prioritaskan town ya guys. Kalau kalian cuma bisa pilih salah satu. Oke. Aktif nih ada 5 debuffnya, debuffnya harusnya berasa lumayan banget. Lumayan banget. Kita udah ada 2 stack pasifnya si Rengokotsu ke Vice kita. Jadi ke Vice udah lumayan sakit nih si Rengokotsu. Kalau misalnya tahunnya si Vice lepas di sini, itu teman kita udah pasti rungkat semua guys. Jadi ini bener-bener bergantung sama tahunnya si Vice. Oke, debuff attack-nya masuk. Not bad, dikit lagi. Oke. Close tadi ke silent. Nggak masuk guys. Tahunnya nggak masuk. Kalau Vice-nya bisa ngebalap, kita masih ada chance menang. Kalau enggak, kita rungkat guys. Oke, penentuan. Oke, nice. Tahunnya masuk. Dia nyerangnya ke Vice, kita masih ada harapan. Vice-nya sekarat. Di sini kalau misalnya next Ditingnya bisa ulti, harusnya kita menang. Kalau misalnya Ditingnya dikasih ulti sama dia. Wah gila, kesalahan terus ya. Nah ini kayak gini, kita prioritasin tahun daripada attack debuff-nya guys. Karena lebih baik dia nyerang Vice dan Vice-nya mati ketimbang semuanya mati. Of course lah ya. Nah ini kita aktifin ultinya, soalnya turn meternya masih jauh si Rengokotsu-nya. Oke, ultinya close masuk. Kita ulti pakai Diting, harusnya mati. Dar. Kayak gitu guys. Dajjal meninggoy. Mantap. Alright, karakter yang pertama gue akan gunakan itu adalah si Ling Luo. Ling Luo alasannya adalah dia punya anti CC supaya karakter kita nggak kena silent, dan dia bisa nge-heal karakter kita karena Rengokotsu si Dajjal ini sakit banget guys, asli sakit parah. Di sini statsnya adalah 45.000 HP, terus speednya adalah 291. Di sini yang harus di note adalah speednya kalian harus di minimum 287. Nggak boleh kurang dari, kayak gue nggak tahu, gue lupa deh 286 tuh bisa apa enggak, tapi 285 tuh kalian nggak bisa karena udah akan diduluin sama anaknya, terus Ling Luo kalian akan ke silent, jadi percuma. Kalian nggak akan bisa ngulti pakai Ling Luo. Jadi usahain speednya di atas 287. Di sini speednya adalah 291. Kemudian yang penting adalah swift rush-nya dan speednya aja. Gue yang lain gak ada yang aktif selain Swift Might. Akurasi sebenarnya nggak butuh, paling speednya aja. Terus shell-nya gue pakai Jackal Guard supaya Ling Luo bisa jalan berkali-kali, lebih cepet jalan supaya bisa nge-heal dan bisa nge-ulti terus menerus. Kemudian di sini yang kedua karakter yang gue gunakan adalah Diting. Diting sebagai DPS-nya karena dia elemennya dark, jadi 4 karakter gue semuanya nggak ada elemen yang sama, jadi nggak akan bikin si Rengokotsu ngaktifin pasifnya lebih cepat lagi dengan elemen yang berbeda. Di sini stats Diting gua HP 20.000, terus crit rate-nya 104%, attack-nya 3.955, critical damage-nya 316. Mungkin Diting kalian lebih bagus daripada Diting gua. Karena gua lebih fokus ke Yeli selama ini daripada ke Diting. Terus di sini gue pakainya crit damage, attack bonus, dan crit rate. Lalu shield-nya gue pakai White Fang, dan usahain ini udah merah-merah guys karena ini konten endgame, dan ini adalah konten yang paling terakhir gue selesaikan dalam misi PvE. Karena emang ini yang paling susah. Jadi susah ini merah-merah, lebih bagus ininya merah juga. Gue belum dapat sejauh ini. Jadi ya udahlah, gue pakai yang oranye dulu aja.
Kemudian di sini prowessnya di tim gue baru keempat, mungkin kalian udah pentok kali. Lalu karakter yang keempat yang gue gunakan adalah siapa? Si Vice. Vice adalah karakter yang ketiga gue gunakan. Dia gue gunakan sebagai karakter yang cukup penting sebagai penggantinya Lily. Kalau misalnya gue pakai Lily, gue nggak akan pakai dia. Di sini dia paling penting karena dia bisa taun. Di sini maxin aja skillnya si Vice. Di skill satunya maxin supaya chance taunnya lebih tinggi. Kemudian pasifnya juga naikin ke level 5. Karena dia bisa healing transfer ke ally, ke teman-teman kita yang lain. Terus kalau misalnya skill 3-nya juga dimentokin aja supaya skill CD-nya reduce, terus nambahin kemungkinannya juga guys. Di sini prowessnya dia udah mentok, of course dia SR, terus dia ngembangin prowessnya juga nggak susah karena dia nggak butuh lattice ungu ataupun lattice kuning. Jadi khusus SR. Jadi kalian nggak usah mikir juga untuk ngembangin dia ke level penuh semuanya. Di sini dia, tadi ini belum ya. Efek akurasinya gue bikin 180%, kalau bisa 200%-in. Di sini gue belum dapat Swift Might yang akurasi. Jadinya ya udahlah ya, 180%. HP-nya 28.000, terus akurasinya 180%, sama speed-nya 273. Di sini shell-nya gue pakai Jekyll Guard supaya dia bisa jalan terus-menerus seperti si Ling Luo. Terus habis itu karakter yang selanjutnya gue pakai adalah si Close. Close ini dia akurasinya 147 karena lagi-lagi gue belum dapat Swift Might yang akurasi guys. Ya begitulah. Ampas. Terus speednya 293, harus kencang juga kayak Ling Luo supaya dia nggak ke silent dan bisa ngaktifin debuff-nya dia di awal-awal. Untuk prowessnya gue nggak ada yang gue fullin sih, nggak ada yang gue kembangin, bahkan biasa aja. Shell-nya gue pakai Dark Moon. Menurut gue ini recommended banget pakai Dark Moon supaya debuff-nya si Close itu lama ada di Rengokotsu. Oke. Kayak gitu kira-kira karakternya guys. Oke, gua rasa semuanya udah gue bahas, dari skill, dari Rengokotsunya, kemudian karakter yang gue pakai dan juga gameplaynya juga udah gue bahas bagaimana cara ngalahin si Dajjal satu ini. Dan Dajjal satu ini memang adalah last boss yang harus kalian kalahkan. Ingat ya, last boss. Jadi kalian cuma bisa ngalahin Rengokotsu ini sebagai penutupan dari PvE. Jadi jangan coba-coba kalian ngalahin Rengokotsu Inferno kalau kalian belum bisa ngarahin Aurora Inferno, Terror Maten Inferno, dan lain-lain. Jangan coba-coba. Kalahin Rengokotsu sebagai konten terakhir PvE kalian, karena memang dia boss terakhir yang paling susah menurut gua. Dan juga si Rengokotsu tadi gue ngelawannya nggak pakai shell dari Rengokotsu Inferno. Jadi seharusnya fair untuk kalian yang belum pernah ngalahin Rengokotsu Inferno. Oke, sekian konten dari gue. Terima kasih kalian udah nonton. Kalau kalian suka sama konten gue, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Berikan gue saran supaya gue bisa lebih baik lagi untuk ngembangin channel ini. Dan siapa tahu bisa ngebantu kalian lebih banyak. Terima kasih guys. Bye-bye. Ciao.